Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Bukan Perempuan Biasa. Masih bersama saya Ridya Sahril dan Mutmain Nasa yang cabai rawit. Thank you Kak. Aduh, penuh Iya. dengan pujian saya hari ini. Ya, kalau berbicara tentang sosok beliau ini yang kecil-kecil cabai rawit tapi Masya Allah luar biasa ini. Sudah penuh prestasi ya, aktif di organisasi, komunitasnya banyak, orangnya bijak, pokoknya banyak banget deh. Amin. Nih kalau berbicara soal pendidikan, ini nih kan kalau nggak salah S1-nya, S2-nya hukum. Iya. Wah ini jangan coba-coba pemirsa hukum. Ya itu menurut profilnya ini alhamdulillah ternyata dapat beasiswa ya. Iya. Boleh diceritakan nggak itu beasiswa apa? Di S1 saya mendapatkan beasiswa Kemenak sebanyak 3 kali. Kemudian di S2 saya mendapatkan beasiswa LPDP Kementerian Keuangan. Wah, Masya Allah. Jadi dua-duanya S1, S2-nya Beasiswa. beasiswa. Wah, Iya, luar biasa. subsidi negara. Saya pengen tepuk tangan. Luar Jadi saya biasa. punya banyak utang bakti ke negara, Kak Syahril. Itu yang membuat saya juga harus tentu saja terjun untuk setidak-tidaknya membalas budi kepada negara. Habis ini boleh bagi ilmu ya. Gimana? Itu dosa besar saya itu kalau tidak berbakti itu. Ya habis ini boleh bagi ilmu ya. Gimana sih caranya dapat beasiswa seperti itu ya. Tapi by the way selain dapat beasiswa, kemudian dipercaya ya untuk memimpin sebuah beberapa organisasi itu. Organisasi apa saja tuh? Di 2013 saya memimpin pergerakan mahasiswa Islam Indonesia di tingkat Fakultas Syariah dan Hukum. Kemudian 2014-15 ketua himpunan mahasiswa jurusan Peradilan Agama UIN Alauddin Makassar. Alumni kebanggaan saya itu. Kemudian selanjutnya diamanahkan jadi Bendum Dema Fakultas Syariah dan Hukum. Lalu setelah Bendahara itu umum, Bendahara ya? Umum. Kemudian setelah itu diamanahkan menjadi Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Kota Makassar mulai dari 17 sampai 2019, kemudian 2019 sampai 2024. Di samping itu ada KNPI Sulawesi Selatan dan komunitas-komunitas yang lain tentu saja. Nah, saya tadi udah mendengar nih semua tanggung jawab, posisi, aktivitas. Nah, itu gimana cara bagi waktunya itu gimana? Gimana ya Kak? Semua orang itu punya waktu 24 jam. Tidak ada orang yang punya waktu, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang punya waktu 25 jam. Iya, betul. Bagaimana kita bisa memberikan porsi lebih kepada orang lain itu, ya membagikan waktu kita, mengurangi sedikit jatah leha-leha kita. Mungkin kalau teman-teman dari pagi sampai siang, siang sampai malam itu bermain gadget, ya saya meminimalisasi itu. Saya senang sekali bertemu dengan orang lain, saya senang sekali mendengarkan orang lain, dan saya senang sekali berjejaring sehingga saya meluangkan banyak waktu untuk bertemu dengan orang lain. Asik. Nah, kalau untuk quality time bersama keluarga itu bentuknya seperti apa sih kalau misalnya lagi ngumpul sama keluarga nih ya? Istilahnya off lah, libur lah atau apalah ya kayak gitu, quality time buat keluarga itu ngapain aja sama keluarga? Saya beruntung terlahir dari keluarga yang berpikiran terbuka ya Kak Syahril. Banyak sekali perempuan yang tidak diizinkan untuk keluar gitu. Keluarga saya sangat mempercayakan saya untuk berada di ranah publik. Lalu kemudian ketika saya ada waktu tentu saja saya memprioritaskan ke keluarga. Jadi keluarga orang tua saya itu ada di Bone Kak Syahril. Jadi saya tinggal di Goa. Jadi istilahnya kalau libur sama ya keluarga, saya pulang kampung pulang untuk kampung. Nah itu biasanya ngapain aja nih kalau di rumah? Nonton bareng, nonton TV, nonton net TV sama keluarga atau gimana? Lebih ke sering meluangkan waktu untuk berbicara sih, makan bersama, gitu-gitu sih. Berkomunikasi ya? Iya, tidak ada tuh yang kayak keluarga-keluarga lain yang harus keluar ke Dubai, pergi di Amerika Serikat, melancong ke Bali, ya? Enggak sih Kak. Oke, biasa baik. aja. Kalau untuk me time-nya gimana? Kalau untuk pengen quality time tapi untuk diri sendiri kayak gitu tuh, itu gimana tuh bentuknya? Ya, quality time saya tuh menulis Kak. Jadi saya kalau ingin quality time mencurahkan segala pikiran hati saya itu lewat tulisan saja sih. Wah, luar biasa. Ini memang sangat menginspirasi. Tapi sebelumnya kita akan break dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Net TV Sulsel, Bukan Perempuan Biasa.
Ya, Anda kembali menyaksikan Bukan Perempuan Biasa. Nah, kita kembali ke narasumber kita nih. Nah, tadi kita lanjut sedikit ya. Tadi katanya untuk Quality Time ini menulis buku ya. Ini, wah, ini luar biasa sekali, patut ditiru ya, seperti itu karena memang sangat produktif. Nah, kalau untuk kira-kira apa sih pencapaian yang ingin diraih di tahun-tahun berikutnya seperti apa? Masih ingin di komunitas, mengajak teman-teman supaya memiliki kesadaran setidak-tidaknya kalau kita tidak bisa mempengaruhi kebijakan, kita bisa mempengaruhi satu perempuan saja untuk mengenali dirinya sendiri, untuk mencoba keluar menggunakan kualitas dirinya, menggunakan kemampuan dirinya untuk berjejaring atau untuk berbakti kepada orang lain. Kemudian saya masih ingin menulis Kak, jadi sekarang masih sementara ongoing ini untuk buku kedua. Doakan. Amin, wah, luar biasa. Kalau memang sih ya, kalau kita berbicara tentang sesuatu yang besar memang berangkat dari hal-hal yang kecil ya. Seperti negara itu memang harus yang benar adalah dari perempuan yang kemudian bisa berkeluarga dan membentuk masyarakat lalu membentuk sebuah negara ya. Jadi memang benar sekali nih apa yang dikatakan Aini ya. Terus apa sih kesimpulan pembicaraan kita hari ini seperti itu? Saya pengen perempuan-perempuan itu apapun pilihan hidupnya, apakah dia mau menjadi ibu rumah tangga, apakah dia mau menjadi wanita karir, mau menjadi pengusaha, menjadi apapun itu, ayo kita tetap membaca. Membaca dalam arti bukan cuma membaca buku ya Kak Sahril, tapi membaca di banyak hal, membaca zaman, mengkritisi apa-apa yang ada di sekitar kita ini. Jadi membaca tidak hanya membaca teks saja, tapi membaca kontekstual dari kebangsaan kita, keindonesiaan kita di sekitar-sekitar kita ini gitu. Iya, betul sekali ya. Jadi memang membaca adalah kunci dari semua hal ya agar bisa mengenal peradaban seperti itu. Mungkin Benar. seperti Iqra baca lah. Benar. Ada mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas, terutama perempuan-perempuan di luar sana di Sulawesi Selatan? Iya, Silakan. teman-teman menjadi apapun kita, apakah kita berhak memilih kita apapun pilihan hidup kita itu adalah hal yang ada di internal kita, bukan di eksternal kita. Jadi teman-teman boleh memilih apa saja dan menjadi apa saja, tetapi tetap harus kritis, mengkritisi apa-apa yang ada di sekitar kita agar kita tidak dikerjain zaman ini, gitu. Iya, wah, luar biasa. Jadi terima kasih banyak sudah datang ya Aina Makasih. Mutmainah Sam. Terima kasih udah datang di Net TV Sulsel di Bukan Perempuan Biasa. Jangan bosan-bosan kalau diajak ya. Makasih Kak, sip. Iya, itulah tadi obrolan singkat kami ya seputar bagaimana sih perempuan itu bisa eksis di zaman sekarang ya dengan tetap tidak meninggalkan budaya-budaya ya seperti itu. Nah, akhir kata saya Radias Zahri dan seluruh kerabat kerja Net TV Sosial pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di episode selanjutnya dalam Bukan Perempuan Biasa.